Hey guys, it's Miguel Leonardo Edwin. Wadap, selamat siang guys. Aku lagi ada di udara. Ini ketinggian 37.000 kaki di atas permukaan laut. Hari ini aku pengen cerita. Sorry, aku lagi ada batuk, tenggorokanku lagi sakit, jadi suaraku agak hilang sedikit ya. Ini aku ada listnya yang aku mau ceritain. Jadi aku mau ceritain tentang pengalaman berharga yang aku dapetin selama di Eropa. Bener-bener pengalaman yang aku nggak pernah dapetin seumur hidup. Ada mujizat juga yang terjadi ya. Jadi ini aku izin sambil baca ya. Ini aku tulis poin-poinnya gitu. Dalam arti yang pelajaran ini bukan secara akademis ya, tapi lebih ke yang life lessons gitu. Apa yang berubah dari hidup aku selama aku tinggal di Eropa, oke? Kalau kalian nggak tahu, aku punya misi rahasia untuk pergi keluar dari Italia, explore negara-negara tetangga selama di Eropa kemarin kan. Setiap akhir pekan itu aku pergi naik pesawat. Kemarin aku ada ke Budapest, Prague, Krakow, Warsaw, dan kota-kota lainnya. Dan kalian percaya atau enggak, aku udah beli tiket ke Kiev. Ini aku kasih fotonya. Ini tiketku ke Kiev, Ukraina. Ini sebelum perang yang sekarang ya. Tapi di bulan Februari, harusnya aku berangkat pertengahan Februari tuh. Aku udah beli tiket nih. H-1 waktu aku mau check-in, itu nggak bisa. Karena ternyata warga Indonesia itu butuh visa untuk masuk Ukraina. Karena Ukraina itu bukan dari Schengen, bukan bagian dari Schengen gitu kan. Bukan Uni Eropa. Nah, gara-gara itu guys, aku nggak bisa terbang ke Ukraine, nggak bisa terbang ke Kiev. Tiketku hangus, walaupun murah sih karena budget airlines kan. Aku beli Ryanair, pulang pergi itu cuma 17 euro, ya sekitar 300-an ribu ya, paling mentok 400 ribu. Itu murah banget, mengingat kalian itu keluar negeri gitu, dari Italia ke Ukraina. Aku sedih banget waktu itu karena kayak, yah tiketku hangus, kenapa aku nggak ngecek sih peraturan apa aja untuk WNI bisa ke Ukraina. Kenapa aku nggak cek dari awal kalau ternyata aku butuh visa. Dan visa itu apply-nya online ya, itu butuh setidaknya 1 hari kerja sebelum kalian berangkat. Jadi waktu itu aku berangkatnya kan hari Sabtu, kan Jumat aku masih ada kelas. Aku mau apply visa hari Jumat itu udah gak keburu karena besoknya udah Sabtu gitu kan, udah bukan hari kerja. Nah, gara-gara itu aku gak bisa berangkat, aku sedih. Tapi setelah 1 minggu berlalu, terjadilah perang. Itu aku langsung kayak, wah, ini berarti memang Tuhan yang kasih gitu loh. Kalian kebayang gak sih? Harusnya aku ke Kiev gitu. Walaupun itu seminggu sebelum perang, tapi situasi itu udah memanas banget, udah panas banget sebenarnya. Bisa-bisa kalau nggak tahu apa-apa, mungkin beda cerita. Kalau aku kesana, aku nggak bisa balik ke Italia, nggak bisa lanjut kuliah, dan aku nggak tahu apa yang bakal terjadi loh, beneran. Setelah perang itu aku langsung, wah, ini beneran dari Tuhan, ini mujizat. Tuhan itu nyelamatin aku biar jangan sampai kamu ke Kiev. Itu beneran, aku nggak bohong guys. Aku ada buktinya. Tadi kalian lihat sendiri, itu tiket atas nama aku dan udah aku beli gitu. Nah, waktu aku ke Prague itu udah demo di mana-mana tentang Ukraine, tentang Rusia. Ini Januari loh. Itu udah demo bener-bener bendera Ukraine di mana-mana. Kalau kalian nanti nonton video Prague itu bakal ada tuh. Tungguin ya. Ya, itu yang pertama. Terus selama perjalananku ini aku juga bertemu dengan banyak banget orang yang baik banget. Jadi waktu di Polandia aku naik bus dari Warsaw ke Krakow. Jadi busku itu delay 1 jam lebih. Aku bingung, kok nggak ada update apa-apa. Di jadwalnya juga nggak ada keterangan kayak delay berapa lama gitu. Jadi aku bingung, serba bingung. Nah, selama nunggu itu aku kebelet pipis. Tapi aku nggak punya uang koin sama sekali, dan mereka itu nggak terima kartu. Jadi bener-bener cuman terima koin. Setiap ada orang yang lewat, aku tanya, aku kayak, bisa nggak ganti euro gitu atau apa. Mereka tuh nggak ngerti, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi
Aku juga bingung, aku nahan kencing kan. Nah, ditambah aku juga nggak pengen ketinggalan bus. Jadi aku nentengin, aku tungguin bus tuh. Dan itu posisinya dingin banget, itu malam-malam. Dinginnya itu minus. Kalian bayangin jaketku seadanya, aku nggak gerak, jadi diam aja. Dingin banget, parah. Nah, begitu busnya nyampe, harusnya di dalam bis itu ada toilet. Aku ke toilet, tapi dikunci. Aku maju ke depan tanya bus drivernya, kenapa toiletnya nggak bisa masuk? Nah, bus drivernya bilang, lagi rusak, kamu harus ke terminal. Balik lagi ke terminal yang tadi yang aku tunggu. Tapi problemnya sama lagi, aku nggak punya duit gitu loh. Nggak punya uang Polandia. Dan orang itu nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa bayar pakai kartu kredit. Jadi pusing banget gitu. Nah, aku sampai panik banget di situ karena udah bener-bener nggak tahan lagi pipis. Tiba-tiba si bapak supir bus itu masuk mau ke toilet juga. Aku ceritain situasinya dan dia bayarin akhirnya. Ya sebenarnya nggak mahal sih, paling kayak 5.000 gitu. Tapi dari situ tuh aku merasa kayak, wah, orang tuh baik banget gitu, mau mengerti keadaan aku yang kepepet dalam waktu itu gitu. Oke, yang ketiga nih. Jadi kan aku terbang tuh ke kemana-mana, terbang kan beda negara. Ada sekali ya pesawat itu kita pakai tangga, jadi naik turun pakai tangga, nggak pakai garba rata. Nah, ada satu ibu-ibu, dia gendong bayi. Waktu turun pesawat itu kaos kakinya jatuh ke lantai. Dia nggak lihat dong, dia udah turun ke pesawat kan, naik bis. Aku ambil kaos kaki bayi. Aku masuk ke bis, aku kasih beliau. Nah, gara-gara itu, waktu aku travel di pesawat berikutnya, berminggu-minggu kemudian, aku lagi travel bareng temanku ya. Temanku itu nggak sengaja gelangnya jatuh di pesawat. Dan hal yang sama, jadi ibaratnya temanku ini si bayinya, dan aku itu jadi orang yang, gimana sih? Pokoknya ada orang yang balikin gelang temanku ini pas di bus. Dan dia itu langsung tahu, ini gelang kamu nih, tadi kamu jatuhin gitu. Aku langsung keinget loh, bener-bener begitu orangnya ngasih ke temanku gelangnya, aku langsung keinget, wah, ini karma dari yang aku ambilin kaos kaki bayi. Beneran kayak, wah, kok bisa kebetulan gitu. Kejadiannya sama persis, sama-sama di pesawat, jatuhnya di pesawat, kasihnya di bis. Kalian bayangin, itu kayak, wah, sekecil itu kita berbuat baik sama orang lain, suatu hari nanti kita itu bakal dibalas baik. Itu beneran, aku bener-bener kayak, ini nggak mungkin kebetulan gitu. Ini udah terlalu banyak kebetulan. Ini pasti bener-bener karma gitu, karma baik. Oke. Nah, selama aku travel di Europe itu, aku juga ketemu banyak banget teman-teman ya. Salah satunya Alex yang ada di Video Roma di Colosseum. Itu sebenarnya aku bukan ketemu di Colosseum, tapi aku ketemunya di Prague. Nah, dari di Prague itu baru waktu dia ke Roma, kita janjian ketemu di Colosseum. Jadi aku jadi tour guide-nya mereka gitu. Nah, gara-gara dia juga, aku hari ini ada di flight ini menuju Nepal, Kathmandu, buat ke Everest Base Camp. Itu gara-gara dia. Jadi dia adalah orang yang memotivasi aku. Dia ceritain tentang pengalaman dia ke Everest Base Camp. Dan bahkan guide yang aku bakal ketemu bentar lagi, waktu aku landing nanti di Kathmandu, itu adalah guide yang dipakai dia dan teman-temannya waktu naik ke Everest Base Camp. Jadi dari situ aku kayak, wah, kalau aku nggak ketemu si Alex ini, aku nggak bakal ada di flight ini sekarang. Mungkin aku masih di Roma, mungkin aku sekarang lagi travel di Europe yang lain, tapi aku nggak bakal ke Nepal gitu. Jadi bener-bener aku merasa kayak hidup ini tuh udah diatur sama Tuhan jalannya. Dengan siapa kita bertemu, dan ketika kita bertemu dengan seseorang itu memberi dampak buat kita, itu bener-bener semuanya udah diatur. Termasuk yang tadi, yang kaos kaki dan gelang itu, aku kayak terharu banget gitu loh. Aku langsung kayak, Tuhan terima kasih, temanku gak kehilangan gelang. Terima kasih karena waktu itu aku udah mau ambilin kaos kaki si bayi itu dan kembaliin ke ibunya.
gitu. Terus juga tentang kecopetan. Nah, kecopetan itu aku kecopetan di Paris waktu itu. Cuman karena belum selesai kuliahku, aku nggak berani bilangnya itu di Paris karena melanggar aturan kan. Nah, di sini aku udah selesai. Itu di Paris kejadiannya. Dan kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek di sini. Tapi itu salah satu hal yang menyedihkan sih selama aku travel di Eropa. Tapi aku udah bener-bener ikhlas. Aku bahkan ya, begitu dompetku hilang, aku kan ke gereja tuh. Di gereja aku bilang, aku berdoa sama Tuhan kalau ya Tuhan, ya udah nggak apa-apa. Semoga dompetku nggak diapa-apain, maksudnya kartu kredit dan kartu identitasku itu nggak disalahgunakan. Uangnya, cashnya semoga bisa dipergunakan dengan baik buat siapapun itu yang ambil dompetku. Siapa tahu mungkin karena situasi finansial tertentu dia itu terpaksa melakukan itu, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi walaupun di sisi aku harus atur berkas-berkas, harus buat SIM lagi, KTP lagi, harus nunggu pulang ke Indonesia baru bisa urus ke bank. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah ikhlas, aku bisa cari jalan keluar yang lain gitu. Itu guys. Selama travel ini aku juga ketinggalan banyak banget, nggak banyak banget juga, ketinggalan beberapa kereta dan pesawat, dan itu aku habis duit lumayan banyak jujur. Pelajaran berharga juga buat aku merasa aku udah on time banget ya, tapi bukan masalah on time ya sebenarnya, masalah teledornya itu loh guys, salah lihat jadwal. Flight total ada 3 yang aku lewat, termasuk yang Kiev tadi, 1 ke Palermo, 1 lagi ke Catania. Ini 2 di Italia, 1 di Ukraina. Kereta aku ketinggalan 2 kali, tapi untungnya dua-duanya bisa di refund. Tapi untuk beli tiket barunya itu mahal. Jadi untuk 5 ketinggalan ini aku kehilangan tuh lumayan banget. Tapi ya udah, aku jadiin pelajaran buat lebih hati-hati lagi ke depannya. Kalian bayangin itu salah baca jadwal. Aku selalu on time, aku bisa bangun pagi, tapi salah baca jadwal, jadi ketinggalan. Sayang banget kan. Tapi ya udahlah, udah terjadi. Terus juga aku jadi dapat banyak wawasan ya. Di sini aku catat nih. Aku bacain kayak misalnya aku baru tahu kalau di Austria, aku ke Vienna waktu itu, ambulans itu emergency sekalipun kecuali macet, dia itu nggak bunyiin sirennya. Jadi aku kayak takjub gitu, wah ambulans ya, nyetirnya kelihatan kenceng banget, kayak bener-bener ngebut. Orang-orang tuh nepi tanpa sirennya berbunyi, kalian bayangin. Jadi orang lihat spion udah tahu kalau di belakang ada ambulans gitu. Dan kesadarannya bener-bener bagus banget. Mobil itu langsung nepi, kasih ambulansnya lewat tanpa bunyiin siren. Keren. Jadi mungkin ambulansnya nggak mau ganggu orang lain kali ya. Aku di sana ketemu banyak banget ambulans, tapi nggak ada satupun aku denger suara siren. Keren. Terus ada lagi kayak lalu lintasnya Itali itu kurang lebih sama Indonesia sama. Jadi kayak orang itu nyebrang nggak di zebra cross, nggak nunggu lampu hijau baru jalan, main nyebrang aja, terus klakson sana sini, motornya juga nyelip gini, bener-bener persis kayak di Indonesia. Terus juga klakson kelahi, terus berantemnya pakai kuncup gini, mau ngomong Italiano, kayak gitu guys. Bener-bener 11-12 lah sama Indonesia. Aku baru pertama kali ketemu negara di luar Asia yang kemiripannya banget sama Indonesia di dalam hal lalu lintas. Ya udah sih, paling itu aja yang kayak aku pelajari selama di Eropa ini. Bener-bener banyak banget pelajaran berharga yang aku dapetin, dan mujizat banget ya yang aku nggak dikasih ke Kiev itu, nggak ditakdirkan ke sana. Padahal kalian tahu nggak, aku itu pengen banget loh ke Kiev. Kenapa? Karena aku pengen banget ke Chernobyl. Aku pengen ke Kiev, aku udah beli hostel, aku hangus semuanya, tapi ya sudahlah, memang jalannya aku seperti itu, nggak diizinin untuk ke sana. Tapi aku bersyukur banget karena kalau aku ke sana mungkin ya aku nggak bisa ada di sini sekarang gitu, dan aku nggak tahu bakal kejadian apa di sana. Ya jadi segitu aja untuk video kali ini.
Semoga kalian suka dengar ceritaku kali ini ya. Semoga nggak membosankan dan semoga kalian bisa mendengar dengan jelas karena aku nggak tahu suaraku serak. Terus ini juga suara pesawatnya, suara mesin pesawat lumayan gede. Tapi aku pakai mic jadi semoga kalian bisa denger ya. Ya udah segitu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Semoga kalian suka dan tunggu cerita-cerita selanjutnya. Dadah. Ya.